Halo semua, perkenalkan nama saya Vicky Anugrah dengan NPM 1951094, kelas 3 IHMB. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Hukum Administrasi Negara. Yang pertama, definisi, sejarah, dan ruang lingkup. Yang kedua, sumber, ciri, dan peran hukum administrasi negara. Yang ketiga, konsep negara hukum. Yang keempat, keputusan dalam hukum administrasi negara. Yang kelima, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Yang keenam, kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Dan yang terakhir, asas-asas pemerintah yang baik. Yang pertama, definisi, sejarah, dan ruang lingkup. Menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepada oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian negara, yaitu mengenai pemerintah dan segala peraturan-peraturan di dalamnya, serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintah tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Sejarah hukum administrasi negara. Sejarah hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah di negeri Belanda disatukan dalam hukum tata negara yang disebut Staats- and Administrative Recht. Pada tahun 1946, di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara. Dan Mr. Vechting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara tahun 1948, Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam, memisahkan hukum administrasi negara dari hukum tata negara yang diberikan oleh Kranenburg. Di Indonesia, sebelum Perang Dunia Kedua, pada School di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam Staats- and Administrative Recht yang diberikan oleh Mr. Logeman sampai tahun 1941. Baru pada tahun 1946, Universitas Indonesia di Jakarta, hukum administrasi negara dan hukum tata negara diberikan secara tersendiri. Hukum tata negara diberikan oleh Profesor Racing, sedangkan hukum administrasi negara diberikan oleh Mr. Prince. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bahwa ilmu hukum administrasi negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti ketuntutan negara maupun masyarakat. Sehingga lapangan yang akan digalinya pun sangat luas dan beraneka ragam campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Selanjutnya, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Selanjutnya, hukum administrasi pemerintah, daerah, dan wilayah yang dibagi menjadi: yang pertama, hukum administrasi kepegawaian. Yang kedua, hukum administrasi keuangan. Yang ketiga, hukum administrasi material. Yang keempat, hukum administrasi perusahaan negara. Yang kelima, hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya, sumber, ciri, dan peran hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Perpu, PP, Kapres, Permen dan Kapmen, Perda dan Kepkada, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, hukum internasional, Ketun, dan doktrin.
Perbedaan HTN dan HAN. HTN mengatur pembentukan badan-badan TK pusat dan daerah. Yang kedua, membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi. Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan. Yang ketiga, membuat peraturan. Yang keempat, melaksanakan peraturan. HAN, yang pertama, HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Yang kedua, HAN mengatur hubungan dengan pemerintah, melindungi kepentingan umum. Yang ketiga, HAN kelanjutan HTN. Yang keempat, HAN mewujudkan tugas HTN. Ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. Yang kedua, adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Yang ketiga, adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Yang keempat, mencakup pengelolaan administrasi negara terhadap lembaga tertentu. Peran hukum administrasi negara, yaitu menjalani administrasi dalam suatu negara di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahnya dapat berjalan dengan baik dan aman dan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Selanjutnya, konsep negara hukum. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Unsur negara hukum, menurut Stahl, unsur negara hukum atau Rechtsstaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, peradilan administrasi dalam perselisihan. Selanjutnya, keputusan dalam hukum administrasi negara. Definisi keputusan TUN, yaitu perbuatan hukum publik yang bersegi satu dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Pasal 1, angka 9, UU nomor 51, garis miring 2009, tentang perubahan kedua atas UU nomor 5, garis miring 1986, tentang peradilan TUN. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata. Unsur keputusan tata usaha negara. Yang pertama, pernyataan kepada sepihak. Yang kedua, dikeluarkan oleh organ pemerintah. Ketiga, didasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik. Yang keempat, ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Yang kelima, bermaksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Pasal 3 UU nomor 5 garis miring 1986 tentang peradilan TUN. Ayat 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Ayat 2. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Ayat 3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2,
Maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan, sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Selanjutnya, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Secara umum ada 3 macam perbuatan pemerintah, yaitu yang pertama, perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan. Yang ketiga, perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila yang pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Yang kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. Pemerintah dalam tugasnya mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Persamaan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dan badan hukum publik dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Konteks ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kesamaan kedudukan di muka hukum. Merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Yang pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Yang kedua, perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ini bertumbuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pengakuan dari negara tersebut. Selanjutnya, kedudukan dan tindakan hukum pemerintahan. Rek Posti, dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Dalam perspektif hukum privat, negara adalah badan hukum publik. Selanjutnya, di antara jabatan kenegaraan, salah satunya jabatan pemerintah. Di dalam hukum dikenal badan hukum. Selanjutnya, di dalam hukum publik dan badan hukum privat, lihat pada cara pendiriannya, wewenangnya. Selanjutnya, konsekuensi badan hukum memiliki serta kekayaan yang terpisah. Jabatan tidak memiliki harta kekayaan, yang memiliki harta adalah induk dari jabatan tersebut. Selanjutnya, jabatan punya hak dan kewajiban. Wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Selanjutnya, perbuatan hukum jabatan diwakili oleh pejabat, sehingga pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenangnya, karena pejabat tidak memiliki wewenang yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan. Selanjutnya, hak dan kewajiban berjalan terus meski pejabat berganti. Selanjutnya, jabatan dan penjabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh HTN dan HAN. Pejabat diatur dalam hukum kepegawaian. Selanjutnya, dalam HAN, tindakan hukum pejabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, Rek Posti pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan, sedangkan dalam hukum privat sebagai wakil dari badan hukum pemerintahan. Kedudukan pemerintahan sebagai subjek hukum mewakili 2 institusi, yaitu jabatan pemerintahan dan hukum pemerintahan. Kedudukan pemerintahan dalam ranah hukum publik dan hukum privat, perbedaannya terletak pada tindakan hukum dan akibat yang ditimbulkan, atau bastur handling diartikan sebagai atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, bastur organ, dan dalam bastur fungsi. Unsur tindakan pemerintah, yaitu tindakan
tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, tindakan yang dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum. Yang keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Selanjutnya, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum, dan tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Tindakan hukum publik yaitu tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sedangkan tindakan hukum privat yaitu tindakan-tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam pergaulan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya, asas pemerintahan yang baik. Organisasi AAUPB, asas-asas umum dijadikan dan tata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dan dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Kedudukan AUPB dalam sistem hukum. Yang pertama, AUPB merupakan konsep terbuka. Ia berkembang menyesuaikan dengan tempat dan waktu di mana konsep ini berada. Yang kedua, H.D. Van Wyk menulis sebagai berikut. Organ-organ pemerintah yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakan tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis. Harus juga memperhatikan hukum yang tidak tertulis, yaitu AUPB. Yang ketiga, Philippus M. Hadjon, AUPB harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis dan senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. 13. Asas AUPB. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, asas bertindak cepat. Yang kelima, asas motivasi untuk setiap keputusan. Yang keenam, asas tidak mencampur adukan kewenangan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak. Yang kedelapan, asas keadilan dan kewajaran. Yang kesembilan, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Yang ke-10, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Yang ke-11, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Yang ke-12, asas kebijaksanaan. Dan yang ke-13, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.